Halo sahabat, berjumpa lagi kita. Kali ini kita masih di channel Alit Arnaud Channel ya. Eh, Kali ini kita tidak membagikan informasi tentang perawatan sapi kita, tapi ketahuilah sahabatku, kalau kita sebagai petani tentunya tidak lepas dari berternak. Begitupun juga kita kali ini bernaknya kita sapi Bali tentunya kita rawat dengan sepenuh hati. Nah, kali ini kita berada di sawah ini. Ini adalah kolaborasi kita sebagai petani, di mana petani itu, petani padi ataupun petani sawah ini tidak lepas dari berternak sapi. Yang paling dekat adalah dengan petani padi itulah senak sapi. Jadi dari zaman dahulu, ya mungkin nenek moyang kita sudah menerapkan sistem seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman mengetahui sebelum adanya mesin seperti itu ya, itu mesin traktor ataupun orong-orong yang kecilan, di sawah dibantu oleh ternak sapi dan juga ada ternak kerbau ya. Jadi sapi itu amat banyak bisa membantu, berguna sekali di dalam kita berbudidaya tanaman padi di sawah seperti kita ini. Jadi dahulu sapinya itu digunakan untuk membajak sawah. Tentunya proses seperti itu sekarang semakin hari dan semakin waktu ke waktu itu semakin sudah hilang ya. Digantikan dengan mesin, di mana mesin itu lebih efisien ya. Seperti itu. Kalau sapi itu selesai seperti ini langsung digembalakan ya, dibawakan ke tempat rumput, dan itu pun juga harus kita carikan rumput perawatannya, walaupun kita ketahui sapi itu untuk supaya tenaganya bagus itu tentunya harus kita sediakan pakan. Nah, sekarang ini semakin waktu sapi itu tergantikan oleh mesin. Ya, begitulah kenyataan kita. Kita harus mengikuti zaman ya. Seperti sekarang ini kita juga tadi motong rumput juga pakai mesin, mengolah tanah juga pakai mesin. Jadi teman-temanku, yakinlah perubahan itu abadi. Tentunya perubahan ke dalam hal-hal yang positif dalam dunia teknologi pertanian semakin canggih, tentunya harus kita imbangi dengan kemampuan kita juga. Dari dahulu ya, mungkin sudah dari zaman dahulu tuh masih mempertahankan alat-alat tradisional, tapi seiring waktu sekarang ini sudah pakai alat modern. Nah, walaupun seperti itu banyak sekali generasi kita yang tidak mau terjun untuk mengolah sawah, menjadi buruh tani. Dan ini dikarenakan tentunya karena kita sebagai orang tua yang masih dilihat masih sanggup untuk melakukan pekerjaan seperti ini. Tetapi ketahuilah, lagi satu generasi akan datang ini profesi ini akan sulit kita temukan, karena generasi-generasi sekarang itu sudah kebanyakan bekerja di sektor apa namanya itu ya, bukan sektor pertanian, banyak di hotel pariwisata, dan sekarang ini banyak berangkat ke luar negeri. Mungkin seperti zaman sekarang yang villa-villa itu kabur aja dulu ya, seperti itu. Tapi yang sebenarnya kita harus syukuri dan harus kita banggakan, di alam Nusantara ini yang penuh dengan kekayaan alam harus kita olah semaksimal mungkin supaya kita bisa sejahtera ya tentunya. Walaupun kita ketahui biaya itu sangatlah mahal, apalagi sekarang semua serba kimia, pupuk kimia, obat-obat kimia. Tentunya itu semakin membuat petani itu semakin frustasi. Belum lagi pengolahan, belum lagi proses pembelian pupuk, perawatan, dan karena risiko bercocok tanam padi ini banyak sekali. Dari penanaman padi itu sudah ada penyakitnya, belum lagi bertumbuh, belum lagi tak ada kena wereng, kena penyakit-penyakit
lainnya. Tentunya itu banyak sekali risiko kita sebagai petani. Mungkin itu ya, mungkin membuat generasi kita itu frustasi karena sektor ini tidak menjanjikan ya. Karena biaya yang tinggi belum tentu kita mendapatkan hasil yang maksimal. Contohnya sekarang ini padi yang kita dapatkan tidak cocok dengan hasil, dengan biaya yang kita keluarkan. Serba kita, apalagi ini serba tenaganya kita ongkos ya, dari potong rumput, ongkos, ini semuanya akan menutupi biayanya. Jadi kalau bertani ini masih seperti dahulu tuh, masih kita pacul, tentunya kita tuh tentunya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi sekarang ini ya teman-teman sudah ketahui ya, kalau kita pacul dengan pakai cangkul ini berapa hari nih membutuhkan waktu. Nah, kalau pakai itu lebih mahal. Harian tuh 100 lebih sekarang harian kalau harian tenaga manusianya ya. Makanya kita tuh serba salah. Kalau kita pakai mesin juga mahal. Kalau tenaga manusia lebih lama lagi waktunya. Jadi hitung-hitungannya kita ini sekarang harus mengikuti zaman, pakai mesin. Nah, seperti ini terpaksa kita juga harus membeli pertalite ya. Seperti itu makanannya pertalite, itu mesin orong-orongnya. Kalau traktor itu mungkin solar ya. Nah, kalau ini pertalite kita gunakan. Nah, terkadang-kadang juga pertama ya sahabatku, apalagi sekarang viral-viralnya ini, kita harus bersyukur dengan kekayaan Nusantara ini kita masih bisa mengolah tanah ini. Nah, ini masih ada hujan turun. Risiko kita sebagai petani seperti itulah. Belum tentu kita mengolah ini akan mendapatkan hasil, tapi semangat juang para petani itu perlu kita sering teladani. Walaupun kita ketahui banyak sahabat-sahabat para generasi-generasi yang orang tuanya petani, anaknya belum tentu juga terjun ke dunia pertanian. Tentunya dia tuh terjunnya sektor lain, pariwisata, bisnis lainnya. Ya seperti itu sahabatku. Mungkin kita di sini sedikit sharing-sharingan kita sebagai petani dan peternak. Mari kita bangun bersama-sama pertanian Indonesia semakin maju dan bisa dijadikan lapangan pekerjaan untuk kita-kita yang mau berusaha mau bekerja harian. Tentunya sekarang ini hariannya 100 lebih ya, 120. Apalagi seperti ini orang-orang ini per hektarnya satu haro itu 35.000. Ini sawah kita ini 32 ya, dikalikan 35.000. Itu yang biaya yang kita keluarkan untuk pengolahan tanahnya saja. Belum lagi kita beli pupuk, obat-obatan, insektisida, dan juga nanti kita tandurnya juga pun kita pakai tenaga ya. Ya, kalau kita pakai pacul juga begitu. Kalau satu hari dapat segini berapa hari. Jadi ya tidak kompak kita tanam. Jadi kalau dulu tuh masih ingat saya ya, kalau zaman dahulu kakek nenek saya itu masih sifatnya bergotong royong. Giliran ya tuh ada saudara yang menanam padi, dikasih makan, dikasih bingkisan kalau pulangnya, seperti itu ya. Beda kalau sekarang ini semua pakai upah. Ya, seperti itulah zamannya sekarang ini, harus kita ikuti juga ya. Karena kita ketahui semua manusia ataupun orang itu perlu biaya ya. Jadi harus kita maklumi. Jadi sekarang itu tidak ada yang gratis ataupun sosial seperti zaman dahulu. Ada yang bantu tanam padi, ada yang bantu cangkul. Ya, paling kalau satu keluarga tuh bisa masih bantu-bantu, tapi kalau sudah tetangga itu dia tuh juga punya pekerjaan, mencari hasil tambahan, tentunya dia itu juga punya tanggungan keluarganya. Jadi kita di sini itu tetap ada biaya pengeluaran ya, walaupun sekecil apapun potong rumput seperti ini juga mengeluarkan biaya. Ya, pokoknya kita semangat bersama teman-temanku. Di sini kita di sawah kita ini kita masih bekerja. Nah, itu mesin kita di bawah ya. Ini situasi kita di sawah sahabatku. Semoga bukan kita yang generasi yang terakhir yang bisa merawat sawah ya. Kita doakan semoga
seiringnya waktu para generasi-generasi yang akan datang kembali menoleh ataupun berminat berbudidaya padi, memanfaatkan sawahnya. Seperti di sini ya, sudah banyak yang beralih fungsi sekarang ya. Ada yang ditanami palawija, ada yang alih fungsi pokoknya di tanaman keras. Tapi zaman sekarang ini tidak ada lahan baru itu dibuka untuk sawah. Mungkin di tempat lain ada ya, di Kalimantan, di lahan gambut itu mungkin banyak. Tapi di sini tempat saya ini tidak ada, dan dijamin tidak ada yang mengawali ataupun seperti zaman dahulu itu merombak tegalan, merombak hutan itu dijadikan sawah baru. Mungkin di daerah lain masih ada tempat transmigrasi itu ya. Tapi di tempat kita ini kebalikannya, dialihfungsikan menjadi tanaman keras, ditanami durian. Apalagi zaman sekarang itu zaman mensangking, zaman duri hitam, apalagi durian itu durian bawor ya banyak. Jadi teman-teman mungkin banyak petani berkebun durian itu mengalihfungsikan sawah menjadi tanaman keras, ditanami durian ya, seperti itu ya. Jadi kita tidak menyalahkan karena banyak mungkin sahabat-sahabat yang sukses, tapi kita di sini masih memanfaatkan sawah kita ini untuk kita tanami padi. Jadi di sini kita berbagi poinnya, tanaman bercocok tanam padi di sawah kita ini berkolaborasi dengan petani dan peternak itu adalah hal yang sangat berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Kalau kita memiliki limbah padi, jerami padi itu bisa kita berikan pada sapi kita. Nah seperti ini di pematang sawah ini, kemarin sudah kita cari rumput yang tinggi-tinggi itu kita jadikan pakan ternak sapi kita. Nah ini rencananya kita bawakan ke sini pupuk kandangnya, tapi pupuk kandangnya itu kita harus proses dulu, jangan terlalu apalah namanya itu, supaya bisa kita bawa kan tempatnya jauh, tidak terlalu basah ya, kita biarkan proses fermentasi sedikit biar kita gampang juga menebarnya. Seperti itu sahabatku. Mungkin kalau zaman dahulu tuh ada di sini terus sapinya, karena sapi tiada di dekat sawah, tapi berpengalaman di tempat di sawah ini kemarin banyak kejadiannya tempat berteduh itu ada petir ya, petirnya itu banyak yang menyambar, jadi trauma para peternak menaruh sapi di tengah-tengah sawah seperti lapak terbuka seperti ini ya. Jadi kita taruh sapinya di tegalan ya, biar aman, dan tentunya kita harus membawakan pupuknya ke sini. Kalau dulu masih kita memanfaatkan biourin untuk kita gunakan insektisida urin sapi itu ya. Jadi kedepannya nih kita tetap, yang penting pemerintah itu mendukung kalau produk organik itu berbeda harganya dengan produk konvensional seperti biasa ya, padi biasa itu. Karena produk organik itu lebih sulit kita memproduksinya, karena tanahnya itu harus kita murni tanpa obat-obatan ya, seperti itu. Ini kemarin sudah pernah ini kita seperti itu, tapi kita pengeluaran kita terlalu banyak, harganya itu juga murah, tidak seimbang dengan pengeluaran kita. Nah lebih baik kita seperti biasa seperti ini yang masih bisa kita manfaatkan, kita untuk kita pakan, konsumsi, dan selebihnya kita jual untuk biaya pengeluaran kita mengolah tanah di sawah ini. Oke, itu aja dulu biar tidak terlalu jauh kita. Nah ini karena kita sambil istirahat ya, jadi mohon maaf jikalau ada salah kata, dan tentunya ini adalah sesama petani dan sesama peternak. Mohon maaf jikalau ada masukan, silakan tulis di kolom komentar. Salam hangat dari Bali, sampai jumpa di video selanjutnya.